Konsep mayoritas dan minoritas di Indonesia secara resmi tidak terlalu sering digunakan dalam kebijakan negara, terutama dalam konteks keberagaman suku, agama, dan budaya. Indonesia mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menekankan persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan Malaysia yang memiliki kebijakan afirmatif berbasis etnis, seperti Bumi Putera. Di Indonesia tidak ada kebijakan resmi yang secara eksplisit membedakan kelompok mayoritas dan minoritas dalam pemerintahan atau ekonomi. Namun, dalam realitas sosial, tetap ada kelompok yang lebih dominan dalam jumlah maupun pengaruh di berbagai aspek kehidupan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Hari ini mohon izin saya tidak baca sambutan. Saya ingin dari hati ke hati kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada sih sebetulnya, tapi izinkan saya mengungkapkan kata hati saya di depan para Bapak Ibu, ke keluarga besar warga Konghucu di Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di Republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya, yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60% umat Islamnya, tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin. Jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia, walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84%, tapi Islam tidak mendapatkan nomenklatur istimewa dalam perundang-undangan kita, dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam pun juga memang Bapak Ibu sekalian, ya, kita tidak kenal apa yang disebut dengan eklelia atau iria, mayoritas minoritas. Jadi tidak ada bedanya, ya, tidak ada pandangan mayoritas minoritas tentang manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak sekali Quran itu menggunakan istilah seperti ini. Saya kok nggak pernah membaca kitab suci yang menggunakan istilah seperti ini. Siapapun merasa anak cucu Adam, ya. Ya kira kita di sini kan anak cucu Adam semuanya kan. Siapapun anak cucu Adam, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Begitu mulianya manusia itu di mata Islam. Karena itu saya menemukan banyak sekali persamaannya dengan agama Konghucu. Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua agama yang ada di Indonesia punya pandangan yang sama. Inilah indahnya agama. Kami juga pernah berusaha untuk memperjuangkan asas-asas keadilan Konghucu di Kementerian Agama, sehingga alhamdulillah perkembangan perhatian pemerintah terhadap agama Konghucu di Kementerian Agama ini, kalau boleh saya katakan, luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada pembangunan sekolah tinggi agama Konghucu negeri, ya, namanya negeri, semuanya dibiayai oleh pemerintah yang ada di Bangka Belitung. Ada juga dana kebajikan Konghucu, ada pelatihan calon rohaniwan Konghucu, ada bimbingan perkawinan calon pengantin Konghucu, bantuan tempat ibadah Konghucu, ya, Yokong, penjaga rumah ibadah,
dan sekolah minggu. Juga perayaan hari raya keagamaan Imlek itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sangat besar. Bantuan beasiswa mahasiswa Konghucu juga ada dari Kementerian Agama. Kemudian pemenuhan buku keagamaan dan kitab suci agama Konghucu juga ada bantuan. Jadi ini alhamdulillah, pelan tapi pasti ada perhatian khusus untuk saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Dan kita juga melihat tren perkembangan populasi warga Konghucu juga semakin meningkat ya. Misalnya jumlah Konghucu terakhir ini 76.636 jiwa. Dan jumlah rumah ibadahnya pun juga meningkat, sekarang menjadi 581 tempat ibadah. Dan jumlah rohaniawiannya juga 430 orang. Nah, kalau kita melihat persentasenya, 76.636 jiwa dilayani oleh 430 orang. Nah, saya kira inilah yang paling intensif. Kemudian juga jumlah guru non PNS itu juga semakin besar, 168 orang, dosennya 21 orang. Jumlah organisasi keagamaan Konghucu ya ada 200 ormas, ramai juga. Jumlah mahasiswanya sebanyak 85 orang dan siswa sebanyak 11.032 orang. Jadi kita sudah punya angka-angka. Dahulu kita nggak ada angka-angka seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jumlah ASN Kementerian Agama yang beragama Konghucu sebanyak 5 orang, baru 5 orang. Tapi kami yakin insya Allah dalam periode akan datang akan bertambah. Asas keadilan kita akan selalu perjuangkan. Tetapi kadang-kadang keadilan itu memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Iya, Bapak Ibu sekalian, persaudaraan antara kita satu sama lain sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini adalah sangat penting. Ya. Lupakanlah perbedaan agama kita, lupakanlah perbedaan etnik kita, bahkan lupakanlah perbedaan keyakinan kita. Yang penting kita hidup di dalam umbrellanya Indonesia. Kita hidup di bawah payung besarnya NKRI, di mana NKRI pun juga tidak boleh mendiskriminasi sekecil apapun warganya, bahkan tidak boleh memberikan prioriti sebesar apapun warganya. Itulah Indonesia, dan inilah yang membuat Indonesia mempunyai daya tahan yang luar biasa. Sekali lagi selamat datang di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang baru datang di Kementerian Agama. Ini gedung kita bersama, ini gedungnya rakyat Indonesia, dan kita semuanya berhak untuk masuk di gedung-gedung pemerintah karena kita adalah bagian yang akan diurus oleh pemerintah itu sendiri.